Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi biaya minggu keempat. Materinya adalah mengenai kalkulasi biaya proses, masih melanjutkan di minggu sebelumnya. Jadi di minggu sebelumnya kita sudah pelajari kalkulasi biaya proses untuk perusahaan yang memproduksi barang dengan satu departemen maupun dengan lebih dari satu departemen, atau dalam hal ini adalah 2 departemen. Nah, minggu ini kurang lebih hampir sama sih sebenarnya materinya mengenai seperti minggu kemarin, cuma yang membedakan adalah di sini ada informasi mengenai unit yang hilang. Jadi nanti ketika dilakukan proses produksi baik di awal maupun di akhir, ada informasi mengenai unit yang hilang. Jadi ada dua kondisi di sini. Ada kalkulasi biaya proses berdasarkan dua departemen, nanti milik dua departemen, dan ada informasi terkait dengan produk atau barang yang dihasilkan itu hilang baik di awal proses maupun di akhir proses. Nah, kemudian jadi di sini ada informasi mengenai unit hilang di awal proses. Jadi kalau misalnya tadi ya ada dua kondisi, kalau misalnya hilangnya di awal proses dan di akhir proses. Nah, ketika barang tersebut hilang di awal proses, maka produk yang hilang ini belum dianggap ikut menyerap biaya produksi. Karena secara logika barang yang hilang di awal proses ini dia belum dilakukan proses produksi gitu. Jadi ketika perusahaan mau menghasilkan barang, taruhlah misalnya 1000 barang. Nah, pada saat mau diproduksi ternyata barang ini sudah hilang duluan sebelum dilakukan sebelum dibuat gitu. Jadi dia belum ada biaya yang dikeluarkan untuk barang yang hilang tersebut karena belum diapa-apain gitu. Kalau misal kita mau menjahit, misalnya ada konveksi yang mau menjahit baju, kain yang tadi misalnya selebar 10 meter, ketika mau diproduksi itu kainnya udah hilang duluan, misalnya hilang 2 meter gitu. Jadi biaya untuk kain yang 2 meter ini tidak dikusertakan karena belum dilakukan penjahitan, belum dipotong, kainnya belum dijahit dan segala macam gitu. Jadi belum ada biaya bahan baku, nggak ada biaya tenaga kerja untuk produk yang hilang di awal proses tersebut. Seperti itu, sehingga nantinya produk yang hilang ini tidak disertakan dalam perhitungan unit ekuivalen ketika hilangnya itu di awal proses. Kemudian pada departemen pertama, kalau misalnya tadi produk yang hilang pada awal proses itu akan mengakibatkan biaya produksi per unit akan naik nanti ketika nanti ini adalah berlaku untuk ketika penyesuaian ketika ditransfer ke departemen kedua gitu. Nah, pada departemen setelah departemen pertama, produk yang hilang di awal proses mengakibatkan kenaikan biaya produksi per unit yang diterima dari departemen A, kemudian menaikkan biaya produksi per unit yang ditambahkan dalam departemen setelah departemen pertama. Artinya misalnya kalau departemen kedua, jadi ketika barang yang diproses tadi hilang pada saat mau masuk ke departemen kedua, berarti nanti di departemen kedua akan ada penyesuaian. Kemudian ini sekarang kita lanjut aja ke contoh soal ya. Jadi teman-teman boleh buka bukunya halaman 25, itu mengenai PT Merbabu. Jadi ini adalah informasi yang diberikan oleh soalnya. Jadi PT Merbabu ini memproduksi barang mereka dengan melalui dua departemen, yaitu ada departemen A dan departemen B. Kemudian informasi-informasi yang diberikan, yang pertama yang dimasukkan dalam proses adalah 1000 unit. Kemudian dari 1000 unit di departemen A ini yang departemen A ya, yang departemen A itu 700-nya selesai, 200-nya masih dalam proses, dan 100-nya itu hilang di awal proses. Jadi 100 unit ini yang pada saat mau diproduksi, ini dia hilang nih. Oke, nah sehingga tadi kalau misalnya yang ditransfer ke departemen B-nya 700, berarti barang yang diproduksi di departemen B adalah 700 juga ya teman-teman ya. Nah, dari 700 ini kalau di departemen B itu 400-nya selesai, kemudian 100-nya itu masih dalam proses, dan 200-nya adalah barang yang hilang di awal proses. Kemudian juga diberikan informasi mengenai biaya produksi yang telah dikeluarkan, mulai dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik di masing-masing departemen. Totalnya untuk departemen A adalah 30.060.000 dan departemen B adalah 12.150.000. Ini saya sudah buat Excel-nya, jadi saya mengerjakan di Excel. Nah,
ini tadi informasi yang diberikan ya, sesuai dengan soal tadi mulai dari departemen A dan departemen B. Kemudian, ini biaya-biayanya juga sudah saya input. Nah, seperti biasa oh ini untuk departemen B, sorry. Ini yang departemen A. Jadi seperti biasa ini sebenarnya hampir, untuk departemen A kalau biaya dalam proses, eee dengan produk yang hilang di departemen hilang di awal proses, maka di departemen pertama itu tidak ada yang disesuaikan gitu, perhitungannya sama dengan, ketika tidak ada biaya dalam proses, ketika tidak ada barang yang hilang di awal proses. Karena memang barang di awal proses itu, belum menyerap biaya tenaga kerja sehingga, barang yang hilang yang 100 ini tidak diperhitungkan dalam unit ekuivalen. Oke, ini langsung aja kita, jadi seperti biasa ya ketika menghitung kalkulasi biaya proses itu ada 3 step. Yang pertama menghitung unit ekuivalen, kemudian yang kedua membuat laporan biaya produksi, dan yang terakhir nanti adalah kita buat jurnalnya. Oke, yang pertama kita input dulu, atau kita hitung dulu unit ekuivalennya. Di sini unsur biayanya ini tinggal teman-teman masukkan dari soal. Jadi yang BBB kita input yang ini. Kemudian BTK, biaya tenaga kerja kita masukkan yang ini. Dan BOP-nya juga sama. Ini. Kemudian totalnya ini kita bisa summarize. Oke. Kemudian unit ekuivalennya itu seperti biasa ya menghitungnya. Jadi barang yang jadi atau ditransfer ke B itu 700 ditambah persentase penyelesaian untuk BBB ini 100% dan untuk jadi departemen A untuk barang dalam proses persentase penyelesaiannya BBB 100% dan BK atau biaya konversi yaitu BTK dan BOP-nya adalah 40%. Berarti ini kita masukkan 100, berarti 1 aja ya. 1 dikali barang yang masih dalam prosesnya yaitu 200. Kemudian sama juga yang BPK caranya, yaitu 700 ditambah persentase penyelesaian berarti 0,4 kali 40% dikali dengan 200. Untuk OP juga sama, 700 ditambah 0,4 dikali 200. Nah, kemudian biaya per unitnya ini tinggal kita bagi, total biaya dibagi dengan unit ekuivalen. Kita bisa tarik aja biar cepat. Sehingga biaya per unitnya adalah 37.000 rupiah per satu unit barang. Jadi perusahaan mengeluarkan biaya sebesar 37 rupiah untuk menghasilkan satu unit barang. Oke, setelah ini udah selesai, kita langsung masuk ke laporan biaya produksi. Nah, ini adalah data-data produksinya. Ini berkaitan dengan proses barang-barang yang diproses, jumlah unit yang diproses. Berarti yang dimasukkan dalam prosesnya adalah di departemen A 1000, kemudian yang ditransfer ke departemen B adalah 700, kemudian produk dalam proses akhir ini adalah 200 dan yang hilang dalam prosesnya 100. Sehingga totalnya juga sama. Kemudian biaya yang dibebankan, ini kita tinggal input dari soalnya juga tadi, kita pindahkan ya dari sini, kita pindahkan ke sini. Ini bisa di copy aja. Copy. Kemudian biaya per unitnya, ini bisa copy dari sini. Jadi jumlah biayanya untuk total biaya 30 juta dan biaya per unitnya 37.000. Kemudian perhitungan biaya produk jadi ditransfer ke gudang.
Ini berarti kita tinggal hitung tadi berarti biaya atau barang atau unit yang sudah selesai dan ditransfer ke departemen B-nya adalah 700 dikali dengan biaya per unit. Biaya per unitnya adalah 37.000. Sehingga biaya produk jadi yang ditransfer ke gudang adalah 25.900.000. Kemudian untuk BBB, ini kita hitung, berarti caranya itu barang dalam proses yaitu 200, kemudian dikali dengan persentase penyelesaian untuk BBB 100% atau 1 ya saya hitungnya kan pakai desimal, kemudian dikali dengan harga per unitnya yaitu 10.000. Kemudian untuk BTK juga sama caranya, yaitu 200 dikali dengan 0,4 dikali dengan harga per unit 12.000. Kemudian untuk BOP ini 200 dikali 0,4 dikali 0,4 dikali dengan 15.000 rupiah. Sehingga jumlah biayanya adalah untuk barang dalam proses akhirnya 1.160, sehingga jumlah atau total biayanya menjadi 25 juta ditambah dengan 4.160.000, hasilnya adalah 30.600.000 rupiah. Ini sama dengan yang di sini, jadi ini dan ini kan memang harus sama ya. Kemudian selanjutnya kita akan jurnal di step ketiga. Ini jurnalnya yang pertama adalah untuk menjurnal barang dalam proses yang menjurnal bahan baku yang dimasukkan ke dalam barang dalam proses. Jurnalnya debitnya BDP, barang dalam proses BBB, dan kreditnya adalah persediaan bahan baku. Nilainya kita masukkan yang ini 9 juta rupiah. Kreditnya juga sama 9 juta. Kemudian untuk PTK itu 9360. Dan untuk BOP adalah 11.700.000. Oke, kemudian untuk persediaan barang jadi, berarti ini kita pakai angka yang di sini, yang dari laporan biaya produksi yang 25.900.000. Kemudian BBB-nya adalah tinggal kita hitung dari unit yang selesai, yaitu 700, kita kalikan dengan total atau jumlah biaya per unit barang, per satu unit barang. Oke. Kemudian yang BTK juga sama. Oh, ini salah. Sorry, untuk yang biaya bahan baku tadi 700 dikali dengan yang bahan bakunya ya, karena kan ini dia barang dalam proses untuk bahan baku, biaya bahan baku berarti mengalinya adalah bukan totalnya, tapi yang untuk biaya bahan baku. Kemudian yang BDP, BTK juga sama, yaitu 700 dikali dengan 12.000. Kemudian yang BOP juga sama, 700 dikali dengan 15.000. Sehingga nih kalau di total harus balance ya debit kreditnya, nih kita lihat jumlahnya 25.900.000, ini sama dengan debitnya 25.900.000. Kemudian untuk yang persediaan barang dalam proses yang masih diproses belum selesai, itu kita masukkan angka yang ini 4.160.000. Nah, untuk kreditnya BDP BBB itu kita masukkan sesuai dengan menginput persentase penyelesaiannya, yaitu 200 dikali dengan 1 ya, karena kan dia 100% dikali dengan 10.000. Kemudian ini juga sama, BTK 200 dikali 0,4 dikali dengan 12.000. Kemudian untuk BOP juga sama, 200 dikali 0,4 dikali dengan 15.000. Sehingga totalnya ini 4.160.000. Jadi itu untuk yang departemen pertama. Tidak ada perbedaan dengan ketika
tidak ada barang yang hilang. Karena ini barang yang hilang yang 100 unit ini adalah yang hilang di awal proses sehingga tidak perlu dilakukan penyesuaian. Ya, karena secara logika dia ketika barang yang lain itu diproduksi dia tidak menyerap, tidak ikuti produksi barang yang hilang ini gitu karena hilangnya di awal kan. Jadi dia tidak dimasukkan dalam proses perhitungan. Kemudian selanjutnya kita lihat untuk departemen B. Nah, ini departemen B ya tadi ya. Jadi yang ditransfer ke departemen B itu ada 700, kemudian dari 700 ini 400-nya selesai, dan 400-nya selesai, dan sebentar ini kayak salah info ya. Oh, dan yang ditransfer ke ini kan dia 700 diproses di departemen B, yang ditransfer ke gudang 400, dan barang dalam prosesnya 100 ya harusnya, ini 100, yang ini 200. Oke, ini adalah untuk biayanya. Oke, nah sebelumnya jadi ceritanya itu kan tadi dari departemen A itu kan dia ada 700 barang ya. Ini ya kita lihat ya kalau dari departemen A dia akan transfer ke departemen B dengan biaya 25.900. Nah, 25.900 ini adalah untuk unitnya itu 700 nih. Ini kita masukkan dulu. Jadi tadi dari departemen B itu kan yang berbeda adalah dari materi minggu lalu. Ini adalah penyesuaian yang ini nih. Penyesuaian biaya dari departemen A. Karena secara logika tadi ya, tadi dari departemen A, ya kalau kita masukkan dari departemen A itu biayanya adalah 25.900. Nah, 25.900 ini adalah untuk unit 700, jadi untuk 700 unit. Jadi perusahaan itu mentransfer barang dari departemen A ke departemen B sebanyak 700 unit dengan biaya 25.900. Ternyata 700 ini ketika akan diproduksi di departemen B itu hilang 200. Jadi yang benar-benar masuk atau yang benar-benar diproses ke departemen B adalah hanya 500. Sehingga sedangkan biayanya kan sudah dikeluarkan oleh perusahaan adalah 25.900 kan untuk menghasilkan 700, ternyata hilang 200 nih. Berarti kita perlu sesuaikan biaya per unitnya. Caranya adalah kita bagi, jadi pembaginya itu kan kalau misalnya 25.900 biaya per unitnya adalah kita tinggal bagi ya. 25.900 kita bagi 700. Nah, sehingga untuk karena ada yang hilang 200 berarti ini sisa 500 kan ya. 500, sedangkan biayanya tetap nih 25.900. Berarti biaya per unitnya karena ada yang hilang ini akan naik. Karena dia pembaginya lebih kecil dari tadi pembaginya 700, jika pembaginya menjadi 500 maka harganya akan lebih tinggi. Kita tinggal bagi 25.900 bagi dengan 500 rupiah. Nah, sehingga biaya per unitnya menjadi 51.800. Sehingga penyesuaian biaya per unitnya ini kita tinggal hitung selisihnya, yaitu 51.000 dikurangi dengan 37.000. Jadi ada penyesuaian karena barang yang hilang. Nah, jadi teman-teman yang di buku itu, yang di buku kalian yang di halaman berapa? Di halaman 26 yang paling bawah, itu kan dia ada 700 dikurangi dengan dikurangi dengan 200 kan. Nah, 200 itu bukan ini ya, jadi dia 700 itu 700 dikurangi dengan biaya yang hilang. Bukan biaya yang hilang, unit yang hilang di awal proses yang di departemen B. Ya, jadi pas lagi mindahin barang dari departemen A ke departemen B pas baru mau masuk di produksi departemen B itu barangnya udah hilang. Sedangkan barang tersebut itu udah diproduksi di departemen A gitu, sudah mengeluarkan biaya di departemen A. Sehingga perlu disesuaikan. Jadi 700 dikurang 200 yang ini, bukan 200 yang dalam proses di departemen A. Oke, kemudian untuk proses selanjutnya itu sama, yaitu menghitung unit ekuivalen. Berarti karena ini departemen A, ini kita ganti ya. Untuk BBB-nya kita ganti dari departemen A. Total biayanya 25.900 dan biaya per unitnya adalah 51.800. Kemudian BTK ini kita masukkan. Untuk BTK-nya
Ini kita masukkan yang ini 55.400.000 dan BOP-nya adalah 6750. Sehingga totalnya ini kita tinggal hitung 38.050.000. Kemudian unit ekuivalennya berarti kita hitung jadi 400 ditambah tadi ya biaya konversi, persentase penyelesaian untuk biaya konversi departemen B adalah 50%, berarti 0,5 dikali dengan 100 produk yang diproses di awal produk yang masih dalam proses departemen B. Ini juga sama, 200, tadi 200 yang ini ya. Ini 400, sorry, 400 ditambah 100 dikali 0,5. Nah, sehingga biaya per unit untuk PTK adalah 5.400.000 dibagi 450 dan untuk BOP-nya 6.750 dibagi 150. Sehingga ini kalau di total biaya per unit di departemen B adalah 78.800.000. Nah, kemudian lanjut kita ke departemen laporan biaya produksi untuk departemen B. Ini yang dimasukkan dalam prosesnya berarti 700. Kemudian ditransfer ke gudang ya. Karena ini departemen B berarti produk jadi ditransfer ke gudang. Kemudian ini jumlahnya adalah 100 dan yang hilang di ya produk dalam proses akhirnya sebenarnya berarti yang ditransfer ke gudangnya 400, kemudian yang masih dalam prosesnya adalah 100 dan yang hilang di awal proses adalah 200, sehingga totalnya jadi 700. Oke. Kemudian untuk biaya produksi dia BBB-nya ini kita masukkan ya, jadi BBB-nya itu dari departemen A. Ini juga ada perbedaan sih. Ini dari departemen A itu kan kita masukin 25.900.000 ya, 25.900.000. Kemudian biaya per unitnya awalnya itu kan 37.000. Kemudian ada penyesuaian ya, penyesuaian produk hilang menjadi di sini biaya per unitnya 14.000. Sehingga nanti jadi biayanya adalah 7.951.800. Kemudian untuk BTK BTK itu kita tinggal masukkan dari soal, yaitu ini copy ke sini. Biaya per unitnya kita pakai yang ini hingga total biaya per unit adalah menjadi dari 51.800 tambah 12.000 ditambah 15.000. Jadi 78.800. Kemudian untuk perhitungan biayanya berarti ini biaya produk jadi ditransfer ke gudang. Ini biaya selesainya adalah 400 unit
dikali dengan harga biaya per unitnya 78.800. Sehingga totalnya adalah 31.530. Kemudian untuk barang dalam prosesnya, ini yang BBB, tadi yang masih dalam proses adalah 100. Kita kali dengan persentase penyelesaian 0,5 kali dengan harga per unit 28.000. Sorry, untuk bahan bakunya ini 51.800 di departemen. Kemudian untuk BTK-nya 100 dikali 0,5 kali dengan 12.000. Yang BOP juga sama, 100 dikali 0,5 dikali dengan harganya 15.000. Sehingga totalnya adalah total biaya produksinya sama ya, 38 juta 50.000. Ini 38 juta, ini juga sama dan sama. Oke, kemudian untuk jurnalnya ini juga sama, tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi yang pertama, barang dalam proses BBB Departemen A. Masukkan biayanya yaitu 25.900. Kemudian ini biaya barang BDP BP Departemen B, karena ini kan jurnal Departemen B ya. Kemudian ini nanti ada penyesuaian jurnal. Sini jadi di kreditnya itu nanti adalah BDP BBB Departemen A. BBB ini BTK dan ini adalah Departemen BTK ini BOP. Jadi debitnya BDP BBB Departemen B, kemudian kreditnya adalah BDP BBB BTK dan BOP di Departemen A. Nah, ini nilainya kita ambil dari jurnal keempat Departemen A yang ini. Ini angka-angka yang ini kita copy aja, masukin. Kemudian untuk gajinya untuk jurnal kedua itu adalah nilai atau angka yang ada di departemen kedua, yang departemen kedua yaitu 6750, sorry 5.400 dan 5.400. Kemudian BOP-nya baru yang 6750, ini juga sama 6750. Kemudian untuk produk jadi ini kita ambil dari yang sini 31.520. Kemudian yang ini kita hitung aja, yaitu tadi produk selesainya 400 kita kali dengan yang dari departemen A, yang ini 51.800. Kemudian yang BTK juga sama, 400 dikali dengan harganya 12.000 dan 400 dikali dengan 15.000. Kemudian untuk yang barang dalam prosesnya ini kita masukin angka yang ini 6530. Kemudian BBB-nya kita
Kita hitung 100 tadi yang masih dalam proses, kalikan dengan 51.800. Kemudian yang ini juga sama. Caranya 100 dikali persentase penyelesaian 0,5 dikali dengan harganya 12.000. Kemudian yang BOP juga sama, 100 dikali dengan persentase penyelesaian 0,5 dikali dengan 0,5 dikali dengan yang 15.000. Jadi jurnalnya untuk BDP BBB 5.180.000, untuk BTK-nya 600.000 dan BOP-nya adalah 750.000. Nah, selanjutnya ini kan tadi ya hilang di awal proses. Sekarang kita akan hitung bagaimana kalau misalnya produk yang hilangnya itu di akhir proses. Jadi setelah barang itu diproduksi dari departemen 1 maupun departemen 2 itu setelah diproduksi itu barangnya ada yang hilang gitu. Sehingga biaya yang tadi udah dikeluarkan untuk menghasilkan produk yang hilang ini harus disesuaikan. Nah, ini agak sedikit berbeda. Kita langsung aja mulai contohnya di halaman halaman 28 PT Merbabu itu sama ya. Jadi dia produksi dengan dua departemen A dan departemen B, dimasukkan dalam proses 100, ITF-nya ke departemen B 700, yang selesai ke gudang 400, biaya dalam prosesnya, produk dalam prosesnya 200, departemen A, dan produk hilang, ini bukan awal ya, tapi akhir proses, terus 100 untuk yang di departemen B-nya adalah 200. Nah, cuma memang agak sedikit berbeda di bagian biaya produksi. Untuk PBB-nya 9 juta dan ini harusnya 8.800.000 ya. 8.800.000. Sedangkan untuk BOP-nya adalah 10.560.000. Juta. Jadi segini 20 juta. Di soal salah ya, harusnya 20.400.000. Ini ya saya yang salah nih, ininya kurang nolnya, harusnya 28.360.000. Kemudian kalau untuk biaya departemen 2 itu sama 5.400.000 untuk PTK dan BOP-nya 6.750. Oke, langsung aja kita hitung yang ini yang mana ya, yang di sini kita hitung. Lah ini departemen A berarti salah, maaf. Ini salah, kita masuk ke sini ya, sorry. Jadi baiklah, kita masuk ke bagaimana kalau misalnya produk yang hilangnya itu di akhir. Ini adalah untuk departemen A dulu. Jadi ini sama, ini udah saya sesuaikan ya. Total biaya yang dibebankannya adalah 28.360 untuk departemen A, dan departemen B tidak ada perubahan 12.150. Kemudian langsung aja untuk menghitung unit ekuivalen. Jadi yang membedakan di sini adalah ketika dia hilang di akhir berarti harus diperhitungkan nih dalam menghitung unit ekuivalen, karena barang yang hilang tersebut terjadinya di akhir. Jadi sebelum ditransfer ke departemen B udah diproduksi nih barangnya. Jadi dia kan memproduksi 700. Sebelum ditransfer ke B itu sudah hilang nih di akhir. Jadi setelah selesai, sebelum transfer ke B itu hilang, berarti harus disesuaikan biayanya karena memang dia itu sudah menyerap biaya gitu, baik dari BBB, BTK maupun BOP. Nah, untuk menghitungnya total biaya menghitung total biaya itu sama, kita pindahkan dari soal. BTK juga. Kemudian BOP-nya. Nah, untuk menghitung unit ekuivalen ini agak sedikit berbeda ya teman-teman ya. Jadi biasanya kan kita barang produk jadi ditambah dengan produk yang masih dalam proses kan. Yang ini dikali dengan persentase penyelesaiannya untuk PB karena dia udah selesai 100%. Kemudian ditambah dengan yang membedakan adalah ada penambahan barang yang hilang dalam proses akhir, yang ini 100. Oke, kemudian yang ini juga sama, 700 ditambah 0,5 dikali 200
baru kita tambahkan dengan 100. Sorry, bukan 0,5 ya, untuk departemen 1 adalah 0,4. Ini juga sama, 700 ditambah 0,4 dikali dengan 200 ditambah 100. Nah, sehingga biaya per unitnya kita tinggal bagi DP-nya. Kenapa 28 juta ini? Saya salah ngeklik harusnya yang ini. 10.560.000. Jadi total biaya per unitnya adalah 31.000. Kemudian untuk yang laporan biaya produksi ini juga sama caranya. Kita ambil dari sini 100, ditransfer ke B-nya 700, masih diproses 200, dan yang hilang di akhir proses adalah 100. Ini di akhir ya. Kemudian untuk biayanya, total biaya kita masukkan dari soal. Kita masuk dari sini juga sama aja, nggak apa-apa. Totalnya 28.360.000. Biaya per unitnya kita masukkan. Oke, kemudian untuk biaya yang biaya produksi jadi transfer ke B, ini berarti kita tinggal kalikan ya. Yaitu 700 yang selesai dikali dengan harganya, yaitu 31.000. Jadi 21.700.000. Kemudian ada penyesuaian produk yang hilang. Ini kita tambah di sini ya. Penyesuaian produk hilang. Berarti ini kita tinggal kalikan, yaitu 100 dikali dengan 31.000. Berarti 3.100.000. Kemudian sehingga HPP untuk barang yang ditransfer ke B bukan lagi 21.700.000. Karena tadi kan 21.700.000 itu adalah untuk yang 700 unit. Sedangkan ketika ditransfer ke B itu dia hilang 100. Berarti di sini HPP TF ke B. Setelah penyesuaian berarti ya, ini kita cari dulu harga per unitnya berapa nih, kita hitung di sini. Jadi harga per unit yang disesuaikan adalah caranya teman-teman hitung 2.100.000 ditambah dengan 3.100.000 dibagi dengan 700 unit. 35.429. Berarti nanti HPP yang ditransfer ke B-nya adalah 700 dikali dengan 35.429. Hasilnya 24.800.000. Nah, untuk dalam proses akhir ini kita hitung seperti biasa, yaitu untuk BBB adalah 200 unit tadi yang masih dalam proses. Kita kalikan dengan harganya, yaitu 9.000. Untuk BTK juga sama, 200 kali dengan persentase penyelesaian 0,4 dikali dengan harganya 10.000. Dan yang BOP juga sama, yaitu 200 kali ini 200 kali
0,4 kali dengan harganya yaitu 12.000. Sehingga totalnya menjadi 3.560.000. Sehingga total biaya dalam prosesnya adalah ini bukan lagi 21.700.000 tapi 24.800.000 ditambah dengan 3.560.000. Hasilnya 28.360. Jadi harus sama juga ya jumlah biaya yang diperhitungan biaya dan yang dibebankan dan juga dari yang di atas yang ketika menghitung unit ekuivalen. Baiklah, kemudian jurnalnya. Untuk jurnalnya ini sama 9 juta angkanya, BBB-nya, kemudian yang ini persediaan bahan bakunya juga sama 9 juta, untuk PTK-nya 8.800.000, BOP juga sama 8 juta untuk gaji dan upah 8.800.000, untuk BOP 10.560. Kemudian untuk barang jadi kita ambil angkanya dari yang 24.800.000, kemudian kemudian untuk yang jurnal ini kalau saya biasanya menghitungnya itu kita hitung mundur ya. Jadi pertama itu teman-teman masukin dulu angkanya, yang ini 24.800.000 itu kan dari sini. Dari ini ya nih 24.800.000 itu dari sini. Kemudian kita masukin dulu yang BTK. BTK itu kan dia yang selesai adalah 700 tadi ya. Ini kan 700. Kemudian kita kalikan dengan harganya yaitu 10.000. Sedangkan untuk yang BOP juga sama 700 dikali dengan 12.000. Nah, sehingga berarti di sini nilainya adalah selisihnya nih. Bukan 24.800 kita kurangi dengan 7.000, kurangi dengan 8.400. Jadi nilainya 9.400. Nah, ini kalau misalnya kita mau cari biaya per unit untuk BDP-nya itu kita tinggal bagi aja nih di sini. Berarti 9.400 dibagi dengan unitnya yaitu 700. Sehingga biaya per unitnya adalah 13.000. Atau jangan di sini deh, biar sini aja deh. Jadi di sini 9.400 kita bagi dengan 700. Berarti harga per unitnya adalah 13.429 atau pembulatan ya. Jadi kalau di buku itu 13.428, tapi ini karena pakai Excel jadi dia udah otomatis pembulatan. 13.429. Kemudian untuk yang dalam prosesnya ini karena yang dalam proses tidak ada penyesuaian barang yang hilang, berarti ini sama caranya, tidak ada yang berbeda. Jadi kita masukkan. Kemudian untuk BPB-nya juga sama, yaitu 200 ya. Kita kali dengan persentase penyelesaian 1 dikali dengan 9.000. Ini juga sama. 200 kali 0,4 kali dengan 10.000. Kemudian yang ini 200 kali 0,4 kali 12.000. Jadi totalnya adalah untuk kreditnya adalah 1.800.000 untuk BBB, 800.000 untuk PTK, dan 960.000 untuk BOP. Oke, kemudian untuk departemen kedua atau departemen B ini kita bisa hitung lagi ya. Karena ini dia dalam proses akhir, berarti yang ini, yang penyesuaian dari A ini nggak perlu kita pakai lagi. Kenapa? Karena nanti untuk menghitung biaya produk hilang di akhir prosesnya, itu kita masukkan ke unit ekuivalen. Jadi, perhitungan unit ekuivalennya yang, yang ditambahkan dengan produk yang hilang. Berarti ini yang pertama, yang kedua, dan ini yang ketiga.
Nah, ini kita langsung masukkan dari departemen A. Ini kita bisa ambil ya, dari departemen A itu tadi yang ditransfer ke B adalah 24.800.000. Kemudian biaya yang di per unitnya itu kita pakai angka yang ini, yang kita sudah hitung tadi 35.429. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya agak berbeda angkanya sedikit ya di buku itu karena ada pembulatan itu nggak masalah. Ya, kemudian untuk BTK ini sama 5,4, BOP juga sama 6.750, sehingga total ini dia di buku beda ya, 3. Oh, ini saya salah. Bener kan? Sebentar. Ini kayaknya tipe, jadi harusnya yang BTK itu 5,4 karena di biaya BTK Departemen B kan 5,4. Kemudian BOP juga 6.750. Nah, sehingga untuk unit ekuivalen cara ngitungnya itu sama seperti yang di departemen pertama, yaitu produk jadi 400 ditambah dengan produk yang masih dalam proses 100 dikali dengan persentase penyelesaiannya yaitu 50% untuk BK atau untuk tenaga kerja dan BOP. Nah, ini jadi agak berbeda ya teman-teman yang nanti perhitungannya karena memang oh, ini juga salah ya di buku ya. Oh iya, saya lupa. Belum mentambahkan, ini belum ditambahkan dengan yang hilang. Saya lupa. Ditambahkan biaya yang hilang atau produk atau unit yang hilang 200. Ini juga sama cara ngitungnya, yaitu 400 ditambah 100 dikali dengan 0,5 ditambah 200. Sehingga biaya per unitnya ini pasti berbeda karena memang di soal itu ada perbedaan untuk BTK dan BOP-nya. Nanti kalau misalnya memang di video ini ada kesalahan atau keliru, mohon dikoreksi aja, disesuaikan di perhitungan teman-teman ya. Kemudian untuk laporan biaya produksi, ini kita input yang dimasukkan dalam prosesnya berarti adalah 700, kemudian yang ditransfer ke gudang 400, kemudian yang masih diproses 100, dan yang hilang adalah 200. Sehingga totalnya 700. Nah, untuk biaya dibebankan, ini dari departemen itu berarti kita masukkan juga seperti biasanya, yaitu 24.400 biaya per unitnya. Nah, kita masukkan ini, kemudian ini nggak ada ya, karena kan kita udah hitung kan di bagian biaya per unit dari awal, berarti untuk penyesuaian ini nggak ada, kita hapus. Ini untuk BPK-nya, biayanya itu totalnya kita pakai angka yang ini dan ini. Terus untuk biaya per unitnya ini dan ini. Sehingga total biaya per unitnya adalah 18.000. 54.121. Mungkin kalau di buku itu kenapa disesuaikan karena mungkin biar nggak koma ya hitungannya, tapi agak sulit kalau misalnya ada penyesuaian segala macam itu biasanya kebanyakan sih koma gitu. Nah, kemudian ini kita lanjut ya. Jadi kalau di buku itu dia 44.300 karena beda yang di bagian BTK dan BOP-nya. Sedangkan kalau ini perhitungan saya, tadi pakai yang sesuai di soal itu adalah 36.950.000. Ini sama dengan ini. Oke, lanjut sekarang kita ke yang produk selesai. Itu berarti kita tinggal kalikan, yaitu 400 kita kali dengan yang ini, 35.429.
Kemudian yang dari departemen A, sorry, oh ini produk jadi ya, salah. Berarti ini 400 kali dengan 54121. Kemudian yang masih dalam prosesnya dari departemen A itu berarti hmm, gimana sih? Ini kan ya benar ya? Sebentar. Ya, ternyata gini. Jadi ini kan dari departemen A ya. Ini kan dari departemen A. Dari A. Kemudian ini kalau yang ini itu dari B nih, yang ini. Yang ini adalah biaya yang ditambahkan di B. Berarti ini kita hitung untuk total biayanya kan berarti kan 5,4 ditambah dengan 6.750. Sedangkan biaya per unitnya adalah 8.300 ditambah dengan 10.000. Nah, sehingga nanti ketika menghitung ini ternyata harus dipisahkan antara yang dari A dan yang ditambahkan di B, yaitu berarti 400 dikali dengan ini dulu pertama 35.428, yaitu 14.171. Kemudian kita harus sesuaikan ini ya. Kita tambahkan di sini. Nah, di sini berarti yang disesuaikan adalah HPP di B, yaitu 400 kali dengan tadi yang dari B, yaitu 18.692. Kemudian berarti ada harga pokok produk hilangnya. Produk hilang, tadi produk yang hilang itu berarti kan 200 ya di sini. Produk yang hilang 200. Kemudian kita kali dengan harga, total harga yang ini berarti ya 54121. Berarti dikali dengan 54121, atau boleh juga kalau misalnya teman-teman mau cara yang kayak di buku itu 200 dikali dengan ini 35 ditambah dengan ini, harusnya sama ya hasilnya. Ya, sorry. Jadi yang disesuaikan, harga pokok yang disesuaikannya adalah HPP produk jadi di PF yang itu berarti kita hitung aja ini sama kita jumlahkan ya. Nah, terus ini kan dia totalnya itu kan total biayanya ya. Kalau misalnya kita mau cari per unitnya, ini kita tinggal bagi dengan apa namanya, produk yang ditransfer ke gudang, yaitu 32.427.527 kita bagi dengan 400. Jadi harganya adalah mana tadi? Ini kita bagi dengan 400. 81.181 kalau di buku teman-teman itu 98.142. Oke, kemudian selanjutnya baru kita akan hitung biaya barang dalam proses untuk yang masih diproses di departemen B, yaitu 100 unit. Berarti ini kita hitung untuk ini dari departemen A-nya, tadi ya 100 kali dengan harganya yang dari A, yaitu 35.429. Dan untuk BTK yaitu 100 yang ini ya teman-teman, salah, dikali 0,5 dikali dengan harganya, yaitu ini 8308. Kemudian juga sama 100 dikali dengan 0,5 dikali dengan 10.385.
sehingga totalnya udah benar. Ya, totalnya benar. Kemudian sehingga ini kita hitung harusnya balance ya, 36.950.000. Sama. Oke, kemudian jurnalnya kita tinggal masukkan. Yang pertama adalah ini biaya bahan baku, yaitu ini 24.800. Kemudian ini dari departemen A ya. Kita bisa ambil dari departemen A itu kita masukin aja yang ini. Kemudian untuk BOP-nya, BTK-nya 7 juta. Dan yang terakhir adalah BOP 8.400.000. Kemudian untuk gajinya pakai yang 5,4, sama untuk BOP pakai yang 6750. Kemudian untuk persediaan produk jadi itu kita ambil yang ini yang 32.872. Nah, ini jurnalnya sama juga kayak tadi ya teman-teman ngitungnya. Jadi yang BTK dulu kita masukkan, yaitu yaitu produk jadinya 400 dikali dengan ini, dan BOP-nya 400 dikali dengan ini. Sehingga nanti di sini kita tinggal hitung selisihnya, yaitu 24.995. Ini kalau cari biaya per unitnya ini tinggal kita bagi dengan 400. Jadi biaya per unitnya untuk BBB adalah 62.489. Sedangkan untuk BD, untuk yang masih dalam proses kita pakai angka yang ini, yang 4477. Oke, kemudian untuk BBB-nya ini kita masukkan 100 unit dikali dengan harganya, yaitu 35.429. Kemudian untuk BOP 100 dikali dengan 0,5 kali dengan 8308. Dan yang terakhir adalah 100 dikali dengan 0,5 dikali 10.385. Ini kalau kita cek balance atau enggaknya, ini di kreditnya untuk yang produk jadi adalah 32.427 balance ya dengan yang debitnya. Kemudian yang ini juga 44.77.473, 44.77.473. Jadi sudah selesai. Nah, jadi teman-teman itulah materi perkuliahan kita untuk hari ini. Semoga bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman, kalaupun memang nanti masih belum ada yang dipahami, ada yang belum dipahami maksud saya, itu bisa ditanyakan minggu depan ketika luring, jadi nanti kita bahas sedikit. Dan hari ini ada latihan, jadi setelah teman-teman pelajari materinya boleh dikerjakan latihan soalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.